Konsep akuntabilitas. Yang pertama, arti akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Terdiri dari yang pertama, sebuah hubungan, yang kedua, berorientasi pada hasil, yang ketiga, membutuhkan laporan, yang keempat, memerlukan konsekuensi, dan yang kelima, memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, personal, kedua individu, ketiga kelompok, keempat organisasi, kelima stakeholder. Materi yang berikutnya, mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas. Yang pertama, kejujuran dan hukum. Kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, program. Keempat, kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kerja. Ketiga, laporan kinerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Submateri berikutnya, akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi, praktek curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, konflik kepentingan. Materi selanjutnya, menjadi PNS yang akuntabel. Pertama, prinsip profesi ASN. Yang pertama, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen dan integritas moral, kompetensi, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, kualifikasi akademik, profesionalitas jabatan. Yang kedua, perilaku ASN. Pertama, sesuai kode etik. Kedua, perilaku transparansi. Ketiga, tidak curang dan koruptif. Keempat, bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya milik negara. Kelima, perilaku berkaitan dengan penyimpanan data informasi pemerintah. Keenam, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang pertama, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Kedua, ASN berintegrasi tinggi. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Fungsi ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama, ASN profesional. Yang kedua, ASN yang melayani publik. Yang ketiga, ASN berintegritas tinggi. Tiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ASN sebagainya yaitu ASN sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, ASN menjaga kondisi damai.